saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali kepadamu atas kebaikan kemurahan Tuhan memberikan kesempatan, kekuatan untuk kami kembali belajar firman-Mu. Mohon selalu pertolongan Roh Kudus untuk menuntun menyertai kami supaya kami boleh semakin mengerti akan kehendak-Mu, rencana-Mu, mengenal-Mu melalui firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, kita masih meneruskan pelajaran kita mengenai hukum Taurat. Kita sungguh bersyukur atas perintah atau hukum Taurat atau segenap firman-Nya yang telah diberikan kepada kita sebagai umatnya, karena itu adalah untuk menuntun, membimbing, mendidik kita supaya kita boleh semakin mengenal Tuhan, mengenal Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan meneruskan membahas mengenai otoritas Kristus atas hukum Taurat, ya. Otoritas Kristus atas hukum Taurat. Kita masih melanjutkan pembacaan kita dari kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan seterusnya, ya, dengan seterusnya sampai ayat yang ke-48. Saya membaca beberapa ayat dulu ya, untuk kita melihat otoritas atau kuasa Kristus atas hukum Taurat. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Nah, ini ada beberapa pernyataan Tuhan Yesus yang kita lihat begitu sangat tegas, ya, sangat dalam, bahkan memberikan sebuah pemahaman yang lebih dalam. Nah, karena itu lewat ayat-ayat yang kita akan pelajari pada pasal 5 ini dari 21 sampai dengan 48, kita akan melihat kuasa atau otoritas Kristus atas hukum Taurat. Nah, yang pertama itu adalah mempertegas atau mempertajam makna hukum Taurat, ya, mempertegas atau mempertajam makna hukum Taurat. Jadi di sini kita lihat sedikit ada satu pemahaman yang lebih dalam daripada yang sebelumnya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, ini adalah satu pernyataan hukum Taurat yang memang sudah dikenal oleh umat Tuhan, oleh para ahli Taurat, orang Farisi, ya, tua-tua Yahudi atau para imam, bahkan seluruh umat. Itu hukum yang memang tertulis, ya, literal sebagai satu pernyataan hukum Taurat itu atau hukum Tuhan.
Tapi lihat di sini Tuhan Yesus mempertegas akan hal ini. Orang membunuh, ya, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini baru marah aja, nggak usah sampai membunuh. Karena memang prosesnya orang bisa membunuh itu ada embrionya, mulai mungkin dari rasa sakit hati, terus jadi panas hati, dia menjadi marahnya tidak terkuasai, akhirnya akan melahirkan sebuah tindakan, yaitu adalah pembunuhan atau menghabisi nyawa saudaranya, nyawa sesamanya. Jadi ini artinya ada satu akumulasi dari satu benih dalam diri kita sebelum orang membunuh. Itu pasti ada satu sebab kenapa orang sampai membunuh. Yesus mengatakan jangankan membunuh, baru kita marah aja. Nah ini ya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, harus menerima hukuman, baru marah aja. Artinya di sini ada satu benih yang dimulai dalam diri kita manusia sebelum orang itu membunuh. Mungkin yaitu dimulai dengan ada marah, ada sakit hati, ada kekesalan dan lain sebagainya. Terus meningkat, lahirlah satu pembunuhan. Seperti Kain, kenapa sampai menghabisi adiknya Habel? Alkitab dengan jelas mengatakan Habel ini dimulai dari panas hati. Panas hati ini dimulai mungkin karena dia iri hati. Persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, sedangkan dia ditolak. Wah, panas hati dan tidak terkuasai. Maka lahirlah yang namanya pembunuhan. Nah ini yang saya bilang, ya sesuai dengan pernyataan firman Tuhan, kuasa atau otoritas Kristus atas hukum Taurat adalah mempertegas atau mempertajam makna daripada hukum Taurat. Jadi bukan diperlunak, tapi justru dipertegas, dipertajam. Nah, kita melihat beberapa ayat lagi, ya sesudahnya ya dikatakan lagi ada 7, kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Ayat 27 dan 28. Nah yang menurut hukum Taurat yang memang sudah dituliskan, yang termasuk melanggar atau telah berdosa adalah kalau orang sudah melakukan zina. Artinya tindakan zina atau perbuatan zina secara fisik, ya secara langsung. Tetapi Tuhan Yesus datang bahkan mempertajam, mempertegas. Jadi bahwa orang yang melanggar dan berdosa bukan hanya melakukan zina secara langsung, ya secara fisik langsung, tetapi pada waktu telah terjadi embrio sebuah keinginan di dalam hati. Tuh. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Ini artinya literal. Ya, berzina artinya secara langsung, secara fisik. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya, artinya sudah birahi. Pada waktu mulai muncul hawa nafsu birahi, ya, itu dia sudah berdosa. Ya. Menginginnya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi ada perzinahan secara langsung, ya literal, tapi ada perzinahan di dalam hati. Yesus menghitung bukan tindakan zina, tapi sejak dia menjadi sebuah niat di dalam hati. Nah ini kan lebih nyata, lebih tegas gitu, dipertajam makna daripada hukum Taurat itu. Ya, ada banyak pernyataan di sini. Saya ambil salah satu contoh lagi, misalnya ayat yang ke-43 langsung ya, 43.
kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, jadi di sini berarti ada masih kesempatan untuk membalas. Kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Tetapi dalam hukum yang dipertegas oleh Tuhan Yesus, tidak ada peluang, ya, tidak ada ruang untuk membalas dendam. Karena dikatakan demikian, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Nah, jadi ini sambilkan satu contoh lagi di sini, di mana Yesus mempertegas dan mempertajam makna daripada hukum Taurat itu. Ya, jadi yang telah tertulis, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Tapi Tuhan Yesus di sini justru, ya, tetap harus mengasihi musuh kita, berdoa dan memberkati. Nah, ini adalah karakter yang sejati dari Allah kita, dari Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang mengatakan bahwa Dia menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Nah, dan kita disuruh untuk sempurna seperti Bapa kita di surga yang sempurna. Ini luar biasa. Ini bukan sesuatu yang lebih mudah, tapi justru adalah lebih menegaskan tentang bagaimana kita harus berjuang di dalam melaksanakan hukum Taurat itu. Ya, artinya bahwa kalau dalam hukum yang sudah tertulis masih ada ruang untuk membalas dendam, tetapi yang ditegaskan Tuhan Yesus sama sekali tidak ada ruang untuk membalas dendam. Ya, jadi orang baik balas baik, kalau orang yang jahat kita balas jahat. Itu gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu hukum yang sudah tertulis, mata ganti mata, ya. Tetapi Yesus menegaskan dalam perjanjian baru, ya, bahwa tidak ada ruang bagi kita anak-anaknya untuk membalas dendam kepada siapapun juga. Kita harus menyatakan kasih itu dengan sempurna di dalam diri kita. Itu yang pertama, bahwa otoritas atau kuasa Kristus atas hukum Taurat adalah mempertegas atau mempertajam makna daripada hukum Taurat. Yang kedua, yaitu adalah otoritas Yesus mengkritisi pelaksanaan hukum Taurat yang sudah berabad-abad bahkan mileniuman di dalam penerapannya berlangsung tidak benar, berlangsung secara salah. Ya, ini yang dikritisi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang seterusnya. Di sini judulnya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, nah ini ada hal yang diajukan sebagai satu keberatan oleh ahli Taurat, orang Farisi, kepada Tuhan Yesus.
Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Jadi memang sudah ada ketentuan-ketentuan yang tertulis sampai yang sekecil-kecilnya, ya, yang sudah kita bicarakan pada hal yang pertama itu, ya, pertemuan kita pertama mengenai hukum Taurat, Yesus menggenap hukum Taurat, ya, bahwa ahli-ahli Taurat ini, ya, mempelajari terus mencoba menjabarkan, menjelaskan secara rinci, secara detail mengenai masalah poin-poin hukum Taurat ini atau the Ten Commandment, ya, satu persatu. Yang contohnya waktu itu adalah mengenai hari Sabat, nggak boleh bekerja. Bekerja itu nanti didefinisikan lagi apa arti bekerja. Terus bekerja itu dirinci lagi sekecil-kecilnya, yang dimaksud dengan kerja itu apa aja. Waduh, akhirnya bertambah-tambahlah, ya, hanya urusan Sabat aja yang boleh dan yang tidak boleh, seberapa yang boleh, seberapa yang tidak boleh. Waduh, udah luar biasa. Nah, di sini ada satu pernyataan bahwa para murid itu memetik bulir gandum pada hari Sabat. Jadi ini berdasarkan poin yang keempat itu, hukum lisan yang memang sudah juga banyak ditulis. Yesus atau murid Yesus dianggap melanggar hukum Taurat, yaitu tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Nah, tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti, sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Yesus mengerti sangat jelas akan hal ini. Saudara, Yesus juga mempelajari secara baik itu mengenai hukum Taurat. Jadi Yesus mengembalikan kepada makna yang sesungguhnya, bagaimana harus melaksanakan hukum Taurat itu dengan benar. Karena ahli Taurat, orang Farisi, sudah terlalu luas, terlalu memperlebar definisi-definisi yang sebenarnya, ya, akhirnya hanya ada itu adalah aturan-aturan manusia, bukan lagi hukum Tuhan. Nah, ini yang dikritisi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, supaya, ya, orang Farisi, ahli Taurat memahaminya kembali, mendudukkan kepada porsinya yang semula. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Yesus memiliki otoritas akan hal ini, yaitu adalah mengkritisi penerapan hukum Taurat yang salah, ya, yang sudah terlalu diperlebar, diperluas, diperbanyak sebanyak-banyaknya, dan akhirnya menghilangkan makna yang sesungguhnya. Nah, ini adalah salah satu bagian, ya, salah satu bagian dari begitu banyak juga bagian. Yesus mengkritisi penerapan daripada hukum Taurat yang salah. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga, otoritas Kristus atas hukum Taurat adalah, yang pertama tadi adalah mempertegas, mempertajam. Yang kedua, mengkritisi pelaksanaan hukum Taurat yang salah. Terus yang ketiga adalah membenahi atau memperbaiki pemahaman dan penerapan hukum Taurat secara luas. Ya. Ini kita baca dalam pasal 15 ayat 1, ya, sampai dengan yang ke-20. Ini satu perikop yang juga cukup panjang. Judulnya adalah Perintah Allah atau Hukum Allah dan Adat Istiadat Orang Yahudi. Jadi ada hukum Tuhan jelas, tapi ada hukum-hukum adat. Nah, itu yang juga diekspos dan juga semakin banyak, sehingga akhirnya terjadi sebuah kontradiktif di dalam bagaimana melaksanakan hukum Tuhan atau hukum Taurat ini. Makanya saya baca beberapa bagian di sini, ya.
Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita?" Melanggar adat istiadat nenek moyang kita. Bukan melanggar urusan masalah hukum Tuhan, tetapi hukum adat. Nah, sampai sekarang juga kan kita lihat bagi suku-suku yang masih hidup dalam adat yang kuat secara konservatif, waduh, adat bisa berada di atas firman Tuhan. Nah, ini masih ada banyak contoh-contoh sampai hari ini loh, apalagi zaman dulu. Ada suku-suku tertentu melaksanakan adat tuh begitu ketat, ya tidak boleh dilanggar sedikit pun. Sehingga akhirnya kedudukan adat istiadat, hukum adat ini lebih tinggi daripada firman Tuhan. Ini yang keliru, ya. Jadi bukan hukum adat yang menjadi dasar, mestinya kan firman Tuhan yang harus melandasi semuanya. Tetapi ini sudah dibalik, jadi balik poin namanya. Maka Yesus di sini berdiri untuk apa? Membenahi atau memperbaiki, ya, pemahaman dan penerapan hukum Taurat secara luas. Nah, ini juga mungkin perikop ini juga tidak mencakup, cuma representatif lah. Hukum adat itu banyak sekali. Ya, kalau kita belajar misalnya hukum adat di Indonesia aja, berbagai suku, wah itu banyak sekali. Ada adat yang ketat sampai sekarang, kita contohnya misalnya suku Bedui, waduh itu adat kental banget. Ya, nggak boleh sembarangan masuk aja, nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan juga di dalamnya. Itu sebagai satu bukti. Nah, di sini murid-murid Tuhan Yesus dianggap melanggar apa? Melanggar hukum adat istiadat nenek moyang. Apa jawab Yesus? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah dan adat istiadat nenek moyangmu?" Yesus tahu persis, ya, di mana orang Farisi, orang ahli Taurat menyalahkan para murid melanggar hukum adat. Yesus juga menyatakan bahwa kamu pun melanggar hukum adat dan hukum Allah. Nah, sebab Allah berfirman, "Hormatilah ayah dan ibumu," dan lagi, "Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaan sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat sendiri." Ya, jadi lihat di sini, Yesus tahu bahwa setiap anak itu harus menghormati ayah dan ibunya. Tapi mereka mempunyai alasan. Ya. Jadi mereka mempunyai uang itu sudah dipergunakan untuk persembahan di rumah Tuhan. Karena memang uang itu dipergunakan sebagai persembahan di rumah Tuhan, terus mereka menyatakan tidak perlu lagi menghormati ayah dan ibu, menghormati orang tua, nggak perlu lagi memelihara bapak dan ibu. Nah, satu pihak dia sepertinya menghormati hukum Tuhan, tapi melanggar hukum adat istiadat. Jadi semau-maunya. Ya, sama juga sampai sekarang untuk menyatakan ini boleh atau tidak boleh, itu mah sesuai dengan siapa yang bikin aturan. Kurang lebih begitu. Kan ada sekarang yang berkuasa bikin aturan. Oh ini boleh, ini nggak boleh. Wah ini nanti halal, ini haram, segala macam. Ya semau-maunya orang yang membuat hukum. Nah, orang Farisi dan Taurat juga seperti begitu. Kalau yang menguntungkan bagi dirinya, oke. Bagi yang merugikan dirinya, ya tidak oke. Sekalipun itu melanggar hukum. Nah, kurang lebih itu yang dilihat oleh Yesus. Makanya Yesus membenahi atau memperbaiki pelaksanaan hukum Taurat ini secara luas pemahamannya pada waktu itu. Maka jawab Yesus, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu ajaran manusia yang sudah diperbanyak, ya, segala macam, berjilid-jilid, berbuku-buku, berbab-bab, semuanya itu. Ya, tuh, yang laksanakan cuma ajaran manusia, perintah manusia, bukan sebenarnya hukum Tuhan. Nah, dari beberapa ini kita bisa mengambil satu, ya, kesimpulan bahwa Yesus itu memiliki kuasa atau otoritas sepenuhnya terhadap hukum Taurat. Pertanyaannya adalah, siapa Yesus yang memiliki otoritas begitu rupa? Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ya, coba kita kembali ke Matius 12 ayat yang ke-8. Pada waktu orang Farisi menyalahkan para murid karena memetik gandum, bulir gandum pada hari Sabat itu, Yesus menyatakan pada ayat yang ke-7 dan ke-8, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, ya, maksud hukum yang sebenarnya dari Tuhan, ya, sudah dijelaskan bahwa esensi tujuan daripada hukum Taurat itu, hukum Tuhan itu adalah, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ya, karena hukum Taurat itu, ya, ditambah dengan hukum adat istiadat itu sudah lebih banyak diselewengkan. Tujuannya adalah untuk melegalistikkan, ya, daripada aturan-aturan agama pada waktu itu untuk mencari nama, ya, bahkan lebih banyak untuk menghakimi daripada mengasihi orang-orang. Nah, Yesus tidak mau demikian. Nah, karena itulah Yesus menyatakan dengan tegas, karena anak manusia di sini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus Kristus sebenarnya adalah Tuhan atas semua hukum Taurat itu. Siapa Yesus? Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Karena dia Allah, dia Maha Tahu. Sehingga secara kecil-kecilnya itu sangat terbuka di mata Yesus. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Yesuslah pemberi hukum Taurat itu sesungguhnya, karena dia adalah Allah itu sendiri. Maka dikatakan Yesus Kristus atau anak manusia itu adalah Tuhan atas hukum Taurat. Bahkan Tuhan di atas semua hukum Taurat itu. Nah, karena itulah Yesus betul-betul memiliki otoritas atau kuasa penuh atas hukum Taurat ini. Baik untuk mempertajam arti hukum Taurat, ataupun memang untuk mengkritisi hukum Taurat pelaksanaan yang salah, atau membenahi, memperbaiki daripada pelaksanaan hukum Taurat secara luas pada waktu itu. Jadi jangan ragu, jangan sangsi. Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang disebut dengan anak manusia, dia juga adalah anak Allah. Dia memiliki otoritas sepenuhnya atas hukum Taurat. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk pengajaran pada hari ini. Biarlah kami yang dalam Kristus Yesus sungguh bersyukur, karena di dalamnya kami boleh melihat dengan terang benderang akan sebuah makna nilai hukum Taurat yang sangat suci, yang sangat mulia, yang betul-betul akan membawa kami lebih dalam mengenal akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.